Tuhan yang menyaksikan ibadah online dari rumah mereka masing-masing. Setiap saudara-saudara kami yang mengikuti dan menikmati firman dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan atas kami sekalian. Awal, pertengahan, sampai selesai dari pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh pemimpin acara, menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ketika Petrus dan Yohanes hendak berdoa ke bait Allah. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul, oleh anak-anak Tuhan, oleh bangsa Israel, berdoa dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kali ini Petrus dan Yohanes mereka mau berdoa. Di dalam ayat 1 diinformasikan bagi kita, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara-saudara, waktu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah atau naik ke bait Allah, di situ ada seorang pengemis yang lumpuh. Saudara-saudara, yang lumpuh sejak lahir. Informasi Alkitab mengatakan lumpuh sejak lahir. Dan pada saat mujizat terjadi, pada saat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui para rasul terjadi, dalam Kisah pasal 4 ayat 22, orang ini berusia lebih dari 40 tahun. Usia dari orang yang disembuhkan lebih dari 40 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu pengemis ini melihat Petrus dan Yohanes, ada harapan yang besar yang diarahkan kepada para rasul. Yang pertama tentu saja, namanya hamba Tuhan pasti baik, ya. Kalau dia orang Kristen tentu dia baik, ya, rela memberi, ya, memperhatikan, kan begitu yang ada dalam pemikiran. Sehingga waktu hamba Tuhan ini naik, tidak salah kalau si pengemis ini menatap mereka. Si pengemis ini menatap Petrus dan Yohanes waktu mereka mau menuju untuk berdoa, saudara-saudara, dengan harapan yang besar. Lalu Petrus juga menatap balik kepada si pengemis ini. Wah, makin besar harapan bagi si pengemis. Bapak Ibu dan saudara, makin besar harapan. Tadinya dia yang menatap mereka, sekarang ada respon, ada balasan, yaitu tatapan dibalas dengan tatapan. Berarti harapannya itu semakin besar, akan mendapatkan sesuatu. Tetapi perhatikan baik-baik. Petrus justru berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Wah, pengemis ini secara manusiawi mungkin, ya, saya menaruh harapan mendapatkan uang untuk makanan hari ini, tetapi justru balasan atau suara yang saya dengar dari hamba Tuhan, emas dan perak tidak ada padaku. Itu artinya bahwa tidak ada materi yang diberikan, tidak ada uang yang diberikan. Lalu Petrus berkata, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Berarti ada
menegaskan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah. Wah, ini yang menarik bagi saya di ayat ini. Ketika saya membaca berkali-kali, lalu kemudian saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, terutama Petrus, dengan sangat percaya, dengan penuh keyakinan, dengan otoritas ilahi. Saudara-saudara, Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Mengatakan ini tidak mudah kalau dia bukan orang yang dipakai oleh Tuhan, kalau dia bukan orang yang menerima kuasa dari Tuhan. Minggu yang lalu saya khotbah dari Kisah pasal 1 ayat 8 dan juga Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Petrus dan kawan-kawan ketika mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, saya khotbah tentang Kisah pasal 2. Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, peristiwa spektakuler dialami oleh para rasul dan murid-murid yang ada di situ. Dan sejak peristiwa itu ada kelahiran baru. Sejak peristiwa itu Roh Kudus ada pada mereka dan mereka penuh dengan keberanian. Kemana saja mereka pergi, apa saja yang mereka katakan, semuanya di dalam kendali Roh Kudus, di dalam otoritas dan kuasa ilahi. Karena itu tidaklah mengherankan pada saat mereka mau berdoa, ada seorang pengemis yang hendak meminta bantuan dari mereka. Lalu kemudian Petrus dalam otoritas ilahi yang ada padanya, Roh Kudus yang telah dia terima dan menempati ruang hatinya, saudara-saudara, maka dengan kuasa itu, dengan kuasa dunamis itu, Petrus berkata dengan tegas kepada orang yang membutuhkan pertolongan ini. 40 tahun dia lumpuh, 40 tahun dia menjalani kehidupannya, bahkan sudah lama dia menjadi pengemis. Hari ini kabar baik bagi dia, hanya dengan nama Yesus, nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, dia mengalami mujizat. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tema yang mau saya sharingkan kepada kita, kabar baik dalam nama Kristus. Tema penginjilan di bulan Juni yang gereja baptis, gereja kita usung dan merenungkan bersama-sama dalam kelas-kelas sekolah minggu dan juga dalam ibadah raya, kita mengarahkan orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, orang yang mengalami Pentakosta dalam hidupnya. Orang itu harus dibawa kemanapun dia pergi, apapun yang dia perkatakan, semuanya tidaklah dikatakan semata-mata dari kehendaknya, tetapi dalam kendali dan kontrol Roh Kudus. Memang ini tidak mudah, saudara, tapi kita sedang bergerak dan berjuang ke arah sana. Hari ini, kabar baik dalam nama Yesus Kristus. Kabar baik dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di atas salib di Bukit Golgota, keselamatan bukan hanya kehidupan kekal yang sifatnya nanti ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, tetapi keselamatan satu paket dengan pemeliharaan Tuhan. Kalau bangsa Israel meyakini yang disebut dengan Allah providensial, Allah yang bukan saja menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, Allah yang bukan saja Allah Yahweh Elohim yang menjamin kehidupan mereka untuk kehidupan kekal, tetapi Dia Allah yang memelihara hidup mereka. Dia Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka ketika berada di padang gurun. Dia Allah yang memberkati hidup mereka hari lepas hari. Dan Dia Allah yang sama bagi saya dan saudara-saudara. Allah bukan saja menyediakan hidup kekal bagi
setiap kita, terhindar dari hukuman dan terhindar dari neraka jahanam, saudara-saudara. Tapi Allah yang telah menyelamatkan saya, Allah yang peduli masalah jasmani, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita bekerja, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kita mengelola keluarga kita dipimpin oleh Tuhan. Dia bukan saja memberikan keselamatan yang sifatnya nanti yang akan datang, tapi hari ini Dia Allah yang memelihara hidup kita. Buktinya, orang lumpuh ini dikasihani oleh Tuhan. Orang lumpuh hanya dengan nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi, dia disembuhkan. Saudara-saudara, pelajaran pertama yang bisa kita terima, dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ini merupakan kabar baik bagi dunia. Bukan saja keselamatan hidup kekal, tetapi persoalan-persoalan jasmani, saudara-saudara, persoalan-persoalan kehidupan diurus, dipedulikan oleh Tuhan kita. Saudara, saya melihat yang pertama, ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Ini kabar baik. Kuasa, tentu kuasa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kuasa dunamis, kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yang dipasok oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, saudara-saudara, di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam kehidupan Petrus sebagai seorang rasul, di dalam kehidupan Yohanes sebagai seorang rasul, di dalam kehidupan jemaat sebagai orang percaya. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus mendiami hidup kita. Roh Kudus mengambil alih hidup kita, dan biarlah dalam kehidupan kita, membiarkan Dia yang bertata dalam hidup kita. Bukan si aku, bukan keegoisan kita yang dominan dalam hidup kita. Ingat, saudara, status kita sudah berbeda. Saat kita percaya kepada Tuhan, status kita, hidupmu bukan yang aku lagi. Hidupmu bukan, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Karena Roh Kudus ada di dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ada kuasa yang pertama kepada murid-murid Petrus dan Yohanes. Kalau bukan karena kuasa, Anda bisa bayangkan, kalau bukan karena kuasa, bagaimana mungkin seorang bisa dengan penuh keyakinan berkata kepada pengemis, dia sudah tatap pengemis itu, dan pengemis itu juga sudah mengharapkan sesuatu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan. Berarti ada yang akan diberikan, saudara-saudara. Ada yang akan diberikan. Dan apa yang diberikan oleh Petrus? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangunlah dan berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa yang diberikan Tuhan kepada para rasul, kuasa yang diberikan Tuhan kepada para murid. Ada nggak kuasa yang diberikan Tuhan kepada si pengemis ini? Saudara-saudara, mari perhatikan bersama-sama. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada si pengemis, jemaat perhatikan baik-baik. Waktu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, saudara, secara manusiawi bisa lemah ya kan? Saya mengharapkan sesuatu, tapi kok saya mendengar suara emas dan perak tidak ada padaku. Apa maksudnya ini, bro? Misalnya begitu kan? Apa maksudnya ini? Tapi ada kalimat yang menarik. Tapi apa yang ada padaku kuberikan. Berarti ketika ada bahasa, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, berarti ada harapan bagi si pengemis ini. Dan Petrus melanjutkan kalimatnya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah. Saudara-saudara, pada saat Petrus mengatakan demikian, ada kuasa juga yang mengalir di dalam hidup si pengemis ini. Kalau tidak ada kuasa, tidak ada respon. Saudara-saudara, tidak ada kuasa, tidak ada respon, barangkali pengemis ini juga tidak akan sembuh. Ketika dia juga percaya akan apa yang dikatakan oleh Petrus, demi nama Yesus
Kristus orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah. Saudara-saudara, si pengemis itu juga langsung percaya, saudara-saudara. Dari mana kita tahu dia percaya, Bapak Ibu dan Saudara? Dari mana kita tahu? Ayat 7 mengatakan, waktu Petrus mengatakan demikian, Petrus mengulurkan tangannya dan memegang tangan orang itu supaya dia berdiri. Kalau dia tidak mau, kalau dia tidak percaya, nggak mau dia pegang tangannya. Saudara, iya kan? Enak aja lu tadi kau bilang tidak ada emas dan perak kepadaku, sekarang kamu hanya kasih dengan nama Yesus, lalu kemudian kau suruh saya jalan, saudara, suruh saya berdiri, saudara. Bisa marah dia, saudara. Tapi karena kuasa sudah mengalir dalam hidupnya, perhatikan ini baik-baik, saudara. Kuasa sudah mengendalikan mereka. Nama Yesus yang berkuasa ini adalah kabar baik bagi para rasul dan para murid di depan mereka, saudara. Para si pengemis di depan mereka. Petrus berkata dengan otoritas, dan si pengemis ini juga percaya, saudara. Waktu Petrus mengulurkan tangannya, dia juga dengan iman mengulurkan tangannya. Nama Yesus berkuasa. Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara, ada kalimat yang menarik sebenarnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46, di situ ada satu cerita mengenai Bartimius. Bartimius juga seorang pengemis, saudara. Bartimius juga seorang pengemis. Tapi, saudara, waktu Yesus mau melewati, saudara, lalu kemudian si pengemis ini namanya Bartimius, anaknya Timius, jadi papanya Timius, anaknya Bartimius. Pengemis, dia berdiri dan duduk di jalan meminta sedekah, makanya buta, saudara. Tapi ada yang menarik, perhatikan kalimat ini, saudara. Waktu si Bartimius yang buta ini mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, perhatikan ini baik-baik. Tadi Petrus bilang kepada si pengemis apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nah sekarang si Bartimius, waktu Yesus lewat dalam keadaan buta, dia mendengar, telinganya masih mendengar, saudara. Waktu Yesus lewat, yang ada dalam pemahaman dia bagi orang Yahudi, Yesus orang Nazaret lewat kan? Kalau orang Nazaret berarti papanya namanya Yusuf, mamanya namanya Maria, dari kampung Nazaret. Itu pemahaman orang-orang Yahudi. Pemahaman pengemis yang di depan gerbang Bait Allah dengan pemahaman Bartimius sama, saudara. Yesus orang Nazaret. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Si Bartimius, saudara, ketika pemahaman dia, saudara, Yesus orang Nazaret, saudara. Pak Hans Handoyo, paham ya? Patri Handoyo menggunakan kata keluar dari kotak, out of the box, keluar dari kotak. Dari mana kita tahu si Bartimius keluar dari kotak? Orang banyak punya pemahaman Yesus ini orang Nazaret, tapi si buta ini, Bartimius ini berkata, saudara, Yesus anak Daud. Saudara, ini yang dia keluar dari kotak. Artinya apa, saudara? Kalau dia menyebut Yesus anak Daud, berarti sama keyakinannya dengan si Petrus. Petrus berkata, demi Yesus Kristus anak Daud, berarti Mesias datang dari tunggul Isai, keturunan Daud. Selaras. Maka saudara, Tuhan tidak bisa menahan kebaikan untuk menyembuhkan si Bartimius. Mengapa, saudara? Pengetahuan dia luar biasa, iman dia luar biasa, saudara. Dan Petrus juga dalam konteks ini berkata, demi nama Yesus Kristus. Kalau mau dilanjutkan sebenarnya, Yesus Kristus yang dalam pemahaman kalian dari keturunan Daud, tunggul Isai, Mesias, saudara, yang diurapi Tuhan, yang dapat menyembuhkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit. Demi nama itu, saya berkata kepadamu, bangunlah dan berjalan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia bangun dan berjalan. Pendengaran saya di sini, nama Yesus itu kabar baik. Sampaikan nama Yesus kepada siapapun. Dikala kita mengalami sakit penyakit, nama Yesus berkuasa.
Nama Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Seorang murid, seorang pelayan, ketika dia melakukan pelayanannya, dia harus menggunakan otoritas kuasa ilahi. Kalau bukan kuasa Yesus yang dia pakai, terus tidak akan mengalami hal-hal yang spektakuler. Hanya dalam kuasa nama Yesus terjadi hal-hal di luar batas akal kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Kabar baik dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, saya melihat menjadi saksi. Kabar baik dalam nama Yesus itu menjadi saksi. Petrus, saudara, waktu dia mengalami pencurahan Roh Kudus, dia dengan penuh keberanian bersaksi, dengan penuh keberanian berkata, bangunlah dan berjalanlah kepada orang yang lumpuh ini, saudara, kepada orang yang lumpuh tadi. Dia menjadi saksi Kristus dan dia mengatakan dengan tegas, demi nama Yesus. Lalu kemudian pengembangan pikiran, saudara, peningkatan pikiran. Waktu di dalam pasal berikutnya, orang yang mengalami mujizat tadi, orang yang lumpuh tadi, dia kan meloncat di gerangan kan? Dia meloncat di gerangan, dia memuji Tuhan, dia ikut dengan Petrus dan Yohanes masuk ke dalam rumah ibadah. Lalu kemudian orang-orang heran, bukankah dia ini yang selalu meminta-minta? Wajahnya kan tidak bisa diubah kan? Wajahnya tidak diubah, tetap dia orangnya. Maka orang kenal dia, si pengemis ini. Hanya saja lumpuhnya yang diubah oleh Tuhan supaya dia bisa berjalan. Saudara, dia loncat ke gerangan supaya orang heran akan mujizat ini, akan perkara ajaib. Dan orang-orang berkerumun mengikuti Petrus dan Yohanes, dan orang yang disembuhkan tadi juga mengikuti. Karena saking banyaknya orang, Bapak Ibu dan Saudara, Petrus berkhotbah di Serambi Shalom. Wah, keren ya? Petrus berkhotbah di Serambi Shalom, pasal yang ketiga ayat 11. Petrus berkhotbah di Serambi Shalom karena banyak orang yang penasaran, kenapa orang lumpuh bisa berjalan. Bukan hanya bisa berjalan orang lumpuh, orang ini bukan orang yang tidak tahu diri, saudara. Dia disembuhkan dan dia mengikuti Tuhan, saudara. Dia memuji Tuhan, saudara. Dia memuji dan dia mengikuti Petrus dan Yohanes. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan ketika Petrus berkhotbah di Serambi Shalom, 5.000 laki-laki bertobat. Luar biasa. Ini lagi-lagi mujizat terjadi. Mereka menjadi saksi yang luar biasa. Saksi termasuk yang disembuhkan tadi juga menjadi saksi, saudara. Dia menjadi saksi. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Di pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah. Mereka ditangkap. Kenapa? Banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang mengikuti mereka. Karena Petrus berkata, sadarlah dan bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah. Percayalah kepada Yesus. Dia yang kamu salibkan itu, saudara-saudara, dia yang kamu serahkan, saudara-saudara, telah bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang sadarlah dan bertobatlah. Pertobatan massal terjadi. 5.000 laki-laki bertobat. Bayangkan kalau istri juga ikut 10.000. Kalau anaknya ikut udah 15.000. Artinya apa? Terjadi pertobatan massal. Khotbah Petrus yang luar biasa dalam kuasa Roh Kudus. Ketika diperhadapkan ke mahkamah, mereka ditahan 1 malam. Dan mereka, Petrus dan Yohanes juga menjadi saksi. Yang menarik apa? Orang yang lumpuh yang disembuhkan tadi juga menjadi saksi. Dia tetap ada bersama-sama. Dia mengikuti dan mendampingi bersama-sama. Sehingga firman Tuhan berkata, mahkamah, imam-imam termasuk Imam Kayafas, saudara-saudara, tokoh-tokoh di dalam bait Allah tidak bisa berkutik, sebab di hadapan mereka berdiri orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini saksi yang sangat kuat, tidak bisa dibantah, saudara. Tidak bisa dibantah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang saya mau tekankan bagi kita, kalau kita sudah mengalami kuasa Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan.
Memang orang yang lumpuh tadi tidak ada kesaksiannya yang spektakuler, tapi kehadiran dia ini merupakan saksi hidup bagi para imam, dan pengadilan tidak bisa menghukum Petrus dan Yohanes. Kenapa? Firman Tuhan berkata, di depan mereka berdiri orang yang disembuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus sangat berkuasa. Bahkan saudara-saudara, di pihak lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau di Matius 7 ayat 21, 22, 21 ada orang yang menyembuhkan orang sakit dalam namaku, mengusir setan dalam nama. Setannya pergi karena dia mengusirnya pakai nama Yesus kan? Ya? Dia menyembuhkan orang pakai nama Yesus kan? Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal engkau, hanya kau pembuat segala kejahatan. Apa kira-kira poinnya di sini? Nama Yesus itu sangat berkuasa. Iblis takut dengan nama Yesus. Bahkan orang yang belum bertobat pun pakai nama Yesus, iblis juga takut, saudara. Kenapa? Nama Yesus sangat berkuasa. Nama Yesus sangat berkuasa, saudara. Itu sebabnya mari jemaat Tuhan, kita yang benar, saudara, kita yang di jalan kebenaran, mari kita dengan otoritas nama Yesus lakukan segala pekerjaan kita. Jangan sampai orang yang tidak percaya Yesus, saudara, menggunakan nama Yesus, dia menunggangi nama Yesus untuk pelayanannya, saudara, untuk gerejanya, atau untuk rumah tangganya, atau untuk hal-hal yang lain. Jadi nama Yesus hanya merupakan kedok saja. Firman Tuhan sudah berkata, orang bisa menyembuhkan, orang bisa mengusir setan dengan nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Artinya, nama Yesus ini sangat berkuasa. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita yang sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus, ada kuasa, ada Roh Kudus yang dipasok dalam diri kita. Mari kuasa yang ada pada kita itu sungguh-sungguh dibuktikan melalui kehidupan kita, melalui hal-hal ajaib yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Pelayanan kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan dalam semangat terus-menerus. Tuhan bukan hanya memberikan hidup kekal yang sifatnya nanti, tapi kehidupan kekal satu paket dengan pemeliharaan. Tuhan peduli dengan kesehatan kita. Amin ya. Tuhan peduli, itu sebabnya orang lumpuh disembuhkan. Tuhan peduli dengan kesehatan kita, itu sebabnya orang buta disembuhkan. Tuhan peduli dengan kebutuhan jasmani, itu sebabnya bangsa Israel diberikan mana oleh Tuhan. Diberikan, Elia diberikan daging melalui burung gagak. Tuhan peduli dengan kebutuhan kita. Karena itu percaya kepada Tuhan. Bukan hanya hidup kekal yang diberikan kepada kita, bukan hanya keselamatan yang sifatnya nanti, tapi dalam nama Yesus ini kabar baik, ada kuasa. Kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh